Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 nih guys. Ya guys, ini cukup ditunggu-tunggu ya. Jadi Impact 899 ini sebetulnya udah nggak asing lagi buat gue ya. Karena kebetulan memang gue pakai pribadi buat gue sendiri. Dan pertama kali dulu gue bikin konten YouTube ini adalah ini salah satu Impact yang udah gue bahas di tahun 2019 ya. Buat kalian yang ingin menonton di zaman dahulu ya, ini kualitas video dan suara dan guanya sendiri ini masih sangat baru mengawali ya di 899 dan membuat konten ya. Ini first time juga ya. Ini yang cukup menjadi apa ya, cukup banyak keributan juga ya di pembahasan masalah 899 ya. Karena gue membuat thumbnail pada saat itu adalah yang gue katakan adalah ini Impact termahal ya. Nah, di saat gue membuat Impact termahal itu orang berargumen, enggak lah ini nggak paling mahal, lu bandinginnya sama JLD sama ini ya, iya paling mahal. Yang paling mahal itu ada Milwaukee dan yang lain-lainnya, ada Ingersoll. Nah mereka sebutin satu-satu. Emang lu pikir lu apa, lu paling mahal? Gue ulas sedikit guys ya. Jadi gue beli alat ini dulu pertama kali itu di tahun 2018. Dan di 2018 itu harganya 5.400.000. Gue masih inget banget, gue beli 5,4. Dan 899 yang gue miliki adalah masih made in USA. Nah ini beda. Kalau ini sekarang ya, ini gue beli. Ini bukan barang yang gue miliki ya. Ini gue beli memang sengaja untuk kebutuhan untuk gue review ya. Karena kalau misalkan yang USA itu, nah itu gua taruh di proyek dan kondisinya memang udah lusuh banget ya, dan agak sulit kalau misalkan harus gua bawa ya. Nah, ini kali ini adalah made in China, bukan made in USA. Nah, kenapa gue bilang dulu harganya 5,4? Mungkin kalau misalkan dari kalian yang nonton video ini ya, yang punya 899 di kala itu tidak sebanyak sekarang produksinya gitu. Kalau sekarang gue bisa katakan hampir di marketplace ada. Tapi kalau di zaman dulu cuma hanya ada itu. Makanya gue di situ membuat thumbnail adalah Impact termahal ya. Jangan lu bicara Milwaukee, Ingersoll, dan pada saat di tahun itu lu jangan bicara. Karena di saat di tahun itu adalah belum banyak barang yang masuk di kita ya. Nggak usah Milwaukee, Ingersoll, itu belum banyak. Di World sendiri pun masih sangat jarang. Oke guys, ini jadi video gue kenapa gue ingin rilis kembali ya. Gue buat kembali ya. Dengan barang baru ya, ini baru fresh grass banget ya. Gua rasa gua nggak usah perlu menjelaskan lebih detail ya isi dalam boxnya apa dan segala macem ya. Lu bisa lihat reviewnya untuk yang dulu ya. Ini lu bisa klik nanti linknya di atas ini ya. Ini gue lebih untuk mencoba ya, lebih untuk mencoba ya. Tapi di sini gua mau agak sedikit mengulas kembali untuk spesifikasinya. Di sini bisa lu lihat ya. Di sini bisa lu lihat di 2400. Untuk IPM-nya ya, dan RPM-nya terbagi 3, 0400, 0200, 1900. Oh sorry, 0400, 01200, dan 1900 ya. Ya guys, untuk spek yang ada di sini adalah itu sebenarnya sama ya, nggak ada yang beda ya untuk yang versi made in USA-nya ya. Nah, Kenapa sekarang kemarin tuh sempat ada orang bertanya, Bang, gue mau dong Bang, tolong cariin yang US, ini kebanyakan Cina. Nah, gue bilang agak sedikit sulit mencarinya ya. Mungkin karena itu. Kenapa sekarang harga 899 itu murah? Ya, ini gue beli di marketplace dengan harga 4 jutaan ya. Nah, kenapa sekarang harga lebih murah di marketplace ya? Nah, yang gue tangkap adalah gini, karena memang sekarang ini produksinya mungkin karena memang sekarang hampir semuanya kebanyakan Cina ya. Nah, di kala itu adalah brand-brand yang masuk di kita adalah masih made in USA. Nah, made in USA itu, nah yang gue punya dia adalah ada stikernya di sini guys ya. Di bagian gearbox di depan sini ya, ini dia ada stikernya ya, made in USA kotak ya. Nah, itu dia ada. Nah, dan di box-boxnya ini dia tulisannya made in USA. Kalau ini kan di boxnya hampir rata-rata tulisannya Cina ya di belakang. Nah, di sini, nah ini ada tulisannya made in China. Nah gitu. Nah jadi nggak jadi masalah ya, karena yang pernah gue bahas ya. Biarpun barang ini made in China ya, tapi bukan berarti kualitasnya tidak baik ya. Karena made in China itu dia pun menjaga kualitasnya bagaimana tergantung brand apa yang dia buat ya. Jadi artinya karena memang ini brandnya brand di World ya, otomatis yang pasti adalah China juga akan benar-benar artinya apa ya, lebih serius sekali untuk membuatnya ya. Overall semua di dalam box sama ya, 2 baterai, 1 charger ya, dan boxnya pun sama, unitnya sama. Yang membedakan adalah
motif dari baterainya ya. Ini baterainya dia beda. Kalau yang zaman dulu itu baterainya nggak begini ya, nggak begini dia. Tetap ada XR-nya. Nah ini mungkin yang colornya yang baru ya. Tapi motifnya sama dan kapasitasnya sama ya. 20 volt di 5000 mAh ya. Ini sama gitu loh. Nah untuk overall untuk ininya sama. Tapi kalau misalkan yang versi lamanya itu dia beda. Stiker di sininya beda dia. Dia cuma bentuknya ini semua sama banget dan nggak ada yang beda kalau menurut gue. Ya guys, sedikit mengulas tentang 899 ya. Overall memang alat ini sumpah berat banget. Kalau menurut gue berat banget ya. Ya, ini seperti gue pernah ulas ya di saat dulu ya. Alat ini memang terasa berat banget. Ini bisa lo lihat tanpa baterai. Nah, ini kalau kita tambahkan dengan baterai yang 5000 mAh ya, bawaannya dia. Bisa lo lihat ini akan menjadi 3 kilo lebih. Bisa lu lihat ya, RPM-nya tadi gua speed 3 ya yang gua pakai ya di 1900 ya, dan tadi gua tes itu di 2000 ya, di 2000 ya 2050 ya. Ya kita anggap RPM-nya real ya. Nah, ini dia guys. Bobot dari alat ini sendiri adalah memang berat banget. Ini bener-bener berat banget gitu loh, dan bisa lu bayangin 3 kilo ya, lu mengangkat alat seperti ini terus tuh kalau misalnya lu gunakan agak sedikit capek ya. Makanya pada saat di proyek itu gue biasanya menggunakan ini cuma hanya untuk yang di bawah ya, sesekali aja untuk di atas kalau misalkan memang kita sedikit merasa kekurangan gitu. Nah kebetulan yang di bawah itu kan bautnya besar-besar ya, 32, 36 kalau nggak salah, 41 gitu loh. Nah ini makanya memang bener-bener cukup menguras tenaga sebetulnya ya. Oke guys, jadi memang banyak juga ya, makanya tadi gue bilang ini akan gue rilis kembali videonya ya, karena memang banyak yang meminta, Bang, di sini untuk 950 Nm-nya real atau tidak gitu. Nah ini gue akan mencoba, tapi kembali lagi ya, gue cuma hanya menggunakan torsi ini yang paling besar, dan ini nggak sampai 950 Nm kalau nggak salah ya. Mungkin kalau misalkan nanti kalian ingin mencoba ya, gue akan coba tarik manual setelah kapasitas mentoknya di kunci momen yang gue miliki ya guys. Nah, tapi ini gue ulas sedikit ya guys. Ini di 2400 untuk IPM-nya. Ini lebih kecil ketimbang 894 yang pernah gue review. Di 894 itu lebih besar. Dia kalau nggak salah 3000-an untuk IPM-nya ya. Dan ini RPM-nya memang dia kecil banget di 1900 maksimalnya. Dan memang kembali lagi karena ini impact range ya. Jadi kita tidak membutuhkan RPM yang besar, tapi kita membutuhkan torsi yang besar. Oke guys, nggak usah lama-lama, kita langsung coba aja yuk. Oke guys, ini karena memang impact-nya besar ya, kapasitasnya besar. Gue nggak mencoba dari yang mungkin 10-20, gue nggak coba ya. Gue mau langsung maksimalin ya di kunci momen ini di 35 kilo ya. Jadi gue mau langsung bikin di 35 kilo supaya mempersingkat videonya. Kita langsung main angka yang besar-besar aja. Jadi nggak usah ditanya lagi yang kecil ya, karena memang ini impact-nya gede banget. Beda John, jangan lu samain dengan impact-impact yang banyak di pasaran ya. Nah ini memang impact-nya gede banget, jadi kita langsung di 35 kilo. Oke, bisa lu lihat di sini 35 kilo ya. Jelas ya, 35 kilo ya. Nah ini kita langsung bikin di 35 kilo nih ya. Bautnya kendor nih John, awas, hati-hati. Oke, 35 kilo. Nih kita lanjut pakai torsi yang besar ya. Kita langsung lanjut ke 40 kilo ya. 40 kilo John. Kita lanjut John. 40 kilo kita up. Oke ya, 40 kilo 40 kilo 40 kilo kita up berapa nih? 40 kilo ini biar cepat aja kita langsung bikin 50 ya. 40 ini 40 kilo, sorry, kita bikin 60 aja. 60 80 ya. Oke, setuju ya, 60 80 kita bikin.
Oke. 60 kilo bisa lo lihat di sini. Bautnya kendor, John. Ya. 60 kilo kita kencengin. Oke. 60 kilo ya. Kita naik di 80 kilo. Bisa lihat di sini. Jelas? 80 kilo ya. 80 kilo, John. Baut nomor 4. Dan torsi ini maksimalnya di 82 ya. Jadi masih menyisakan 2 kilo. Apa kita lanjut aja, kita pentokin di 82 ya. Biar nggak kentang gitu. Kita bikin 82 aja deh. 82 aja, Bos. Selalu lihat di sini. 82 kilo, nggak ada tulisannya ya. Cuma hanya ada barnya saja. Ya, atau line garisnya di sini terakhir di 82 kilo ya, nggak terlihat ya. Nah, tadi 80 nih gue bikin 82, bisa lo lihat di sini juga. Ini maksimalnya 82 kilo ya, atau di 810 Nm. Jelas ya? Seset. Bretet. Tet. Ini rasanya lasannya nggak kuat nih guys ya, bagian sini nih. Ini agak mulai krekek nih. Dan masih nggak mau nyetek juga di 82 kilo ya. Ini kita tempatkan di akhir aja ya. Soalnya di akhir seingat gue memang lebih kuat posisi bautnya ya. Kita tempatkan di akhir aja deh. Jadi ini kita skip ya guys ya. Ini kita skip. Mana Mas? Coba Mas. Ini Mas, kendorin Mas. Kendorin Mas. Kendorin lagi. Tuh, 2, 3. Nah, sekali lagi. Nah, ini posisi bautnya gue copot aja ya, biar nggak keder ya. Ini gue copotin, soalnya tadi posisinya dia masih nggak mau nyetek ya, seperti muter sih nggak bautnya, cuma kayaknya udah nggak feeling gue ya. Dan kebetulan bautnya juga nggak slack, tapi lasannya seperti udah mau kayak udah mau patah, ada suara krek begitu ya. Nah, ini kita tempatkan yang di 82 kilo di baut paling terakhir ya. Jadi ini yang kita pakai 1 2 3 4 ya. Berarti tadi ada di 35, 40, naik 20, 60, naik 20 di 80 ya. Oke, fix ya. Ini kita copot aja biar nggak bingung. Oke. Di 82 kilo ya, sorry ya, bukan 80, 82 kilo kita torsi. Mas. Raiso kalau sendiri Mas. Tarik Mas. Bismillah. Tuh, 2, 3 tarik, pecat. Ya. Lagi. Cakep. Seperti yang gue bilang, ini baut terakhir yang gue torsi di 80 kilo waktu gue mencoba di DCF 894 ya. Nah, tadi gue tambahin 2 kilo ya di 82 kilo ya. Oke, guys. Ini kapasitas terakhir dari kunci torsi yang gue punya ya, ini
Beritul dengan tipe HVT 7200 ya. Kita saksikan sama-sama. Kita buka. Oke Mas, kita coba buka ya. Kita saksikan bersama ya. Ini baterainya sudah gua cas terlebih dahulu, bisa lo lihat ya. Baterainya sudah gua cas terlebih dahulu, dan ini gua menggunakan, kita coba di speed 3 ya, di 1900 rpm. Oke, kita lanjut buka. Bismillahirrahmanirrahim. Di 35 kilo. Duit kagak bohong, John. Kita buka di 40 kilo. $60 kilo. Bisa lihat, John. Enteng banget. Buka berapa nih? 82 kilo. Kunci 41 pakai adaptor, John. Ya. Nothing is impossible. Bisa lu lihat, brother. Hah? Ada masalah lagi? Hah? John, semua kita kembaliin alat apa ya yang kita miliki. Jangan pernah menyalahkan adaptor ya dan kuncinya itu sendiri ya. Biarpun ini berat, bisa lu lihat 82 kilo. Merem. Nggak usah pakai ngeden. Ya, bisa lihat mesinnya nggak sama sekali teriak. Cetek sekali, brother. Buat lu yang udah beli 899, tinggal dinikmatin, John. Gimana, guys? Gimana? Kita mau mencobanya gimana ya? Hah? Jadi di sini mungkin sudah terjawab dikala gue memiliki impact yang besar, kapasitasnya besar. Ini Milwaukee gue belum datang ya, di 1100 Nm. Bagaimana mencobanya? Mau pakai baut 10? Baut 17? Hah? Baut 21, 32? Meledak! Hah? Lo tau meledak? Gak akan kuat. Gue torsi sampai 80 atau 1000 Nm itu gak akan kuat. Gitu loh. Jadi artinya ya, kenapa media yang gue buat ini di 41, karena kedepannya channel ini akan membahas terus impact yang berkapasitas besar. Bukan yang besar juga, yang kecil pun kita akan ulas gitu loh. Nah jadi kalau misalkan kapasitas torsinya kecil ya, tolong disimpulkan baik-baik saja gitu loh. Nah karena membuat suatu media seperti ini tidak mudah gitu loh. Dan kita juga harus memilih memang baut-baut yang grade-nya bagus, supaya tidak slack dan supaya pada saat kita torsi kekencangannya itu benar dapat di maksimalnya. Oke guys. Nah, untuk terakhir kali mencoba ya, gue mau coba tarik ya. Dengan kunci momen ini, gue mau coba tarik dengan sekuat tenaga ya, sampai hingga ya dia melebihi dari 82 kilo ya. Jadi andai kata dia nanti sudah cetek, gue akan tarik terus posisinya ke atas ya. Sebentar, gue nyari pipa dulu ya. Kita tarik sekuat tenaga. Semoga baut ini kuat ya, tidak patah. Kita coba, yuk. Oke guys, kita tarik ya sekuat tenaga ya, sampai di 82 bunyi. Ayo mas, tarik. Satu, tadi dulu. 1, 2, up. Gila, panas bautnya bos. Gak kuat ini. Lelah dia. Sama seperti gue lelah. Kita ganti posisi dulu deh. 82 up ya. Mas. 1, 2, tarik, pos. Lagi, pos. Wow. Gila. Bismillah. Hop, 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 hop.
Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik 2, 3. Oh, selek udah. Selek. Nggak bakal. Harus diremajain nih kayaknya alasannya nih. Ya. Lelah dia. Medianya butuh peremajaan nih. Terus digencet terus, ya. Bener-bener butuh peremajaan ini. 80 kiloan. Ya, tapi sini belum maksimal kalau menurut gua. Gimana? Kita buka aja nih. Hah? Gua kayak megang Glock kalau kayak gini. Yoi, mamen. Satu lagi. Gue dari awal memang pada saat di World ngeluarin 899 ini ya. Ini bener-bener nggak ada keraguan sedikit pun di hati gue untuk membeli gitu loh. Yang pertama ya, di 950 Nm. 950 Nm gue bisa meyakinkan bahwasanya alat ini akan mampu membuka di 950 Nm. So kenapa ya guys? Yang pertama dari segi price. Yang kedua dari segi brand, ya, itu tidak pernah membuat gua ragu, ya. Dan yang ketiga, yang paling gua perhatikan adalah apa? Dari segi gearbox, ya. Dari segi gearbox ini ya, ini gearboxnya gede banget, lebih besar daripada 894 akan tetapi, ya, IPM-nya lebih kecil. Mungkin karena hammer di dalamnya lebih besar, ya. Sedangkan di 894 sendiri untuk gearboxnya itu kecil, ya, gearboxnya kecil, ya, dan IPM-nya lebih besar daripada 899 ini, gitu guys. Ya guys, inilah yang gue takutkan, ya, yang gue takutkan itu benar terjadi, ya. Apa itu, ya? Kapasitas kunci momen yang gue miliki, ya, ini benar-benar sudah mencapai titik maksimalnya, ya guys. Ini gue sama sekali gue nggak bisa mencoba. Andai kata gue tarik pakai pipa sekenceng apapun ya, tetap artinya agak sedikit gelap, ya. Agak sedikit gelap itu yang gue artikan gelap di sini adalah kita benar-benar meraba berapa torsi maksimalnya, ya. Kalian nggak usah menyuruh nanti, bang coba pakai torsi meter yang digital, ya, guys. Gue itu nyari itu yang paling besar yang pernah kemarin udah gue review. 340 Nm, ya, itu di 34 kilo, ya, masih setara dengan kunci momen beritul gue yang kecil, ya. Nah jadi lu nggak usah suruh pakai torsi yang torsi meter digital, nggak akan mampu, ya, bisa patah, iya, gitu loh. Nah jadi inilah yang gue yang pasti gue sendiri juga masih kurang merasa puas, ya. Tapi memang lagi-lagi kita juga terbentur biaya, ya. Karena kalau misalkan kita beli beritul yang kapasitasnya di atas ini, ya, udah pasti itu harganya di atas 10 juta, ya. Gua taksir itu kalau misalkan kita beli yang di atas 7.200 ini, gue lupa tipenya berapa, ya, yang kurang lebih berkisar sekitar hampir 2.000 Nm, ya. Itu kalau nggak salah gue pernah ngeliat di marketplace luar negeri, ya guys, itu harganya berkisar sekitar 15 juta, ya. Nah kurang lebih kalau ditaksir sampai Indonesia itu kurang lebih sekitar 20 juta, ya, untuk satu buah kunci momen saja. Ya guys, kapan ada waktu kesempatan nanti gue akan coba jalan-jalan ke junkyard, ya. Nanti kita akan mencoba membuka baut-baut yang sudah korosi, sudah karat, ya. Kita akan coba buka menggunakan beberapa tipe impact, ya. Oke guys, pastikan kalian subscribe channel ini, ya, biar supaya gue bisa terus membuat konten-konten seperti ini dan menyajikan tontonan buat kalian, pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang seputar dunia alat, ya, hand tools maupun power tools. Gua rasa cukup sekian ya guys perjumpaan kita hari ini, ya. Nantikan terus video-video G3 Channel yang akan terus membahas seputar alat-alat kedepannya, dan kita akan tes dan kita akan saksikan bersama bagaimana hasil dari setiap alat yang akan kita uji coba di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.